Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Trina Maya dari SMA Negeri 2 Kalianda. Kali ini kita akan belajar biologi untuk SMA kelas 12 di semester 1, yaitu mengenai hereditas pada makhluk hidup, pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Ayo kita sama-sama menyimak video materi berikut ini. Hereditas makhluk hidup, pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Tujuan pembelajaran: pendahuluan, istilah-istilah dalam mempelajari pola-pola hereditas. Parental adalah induk yang disilangkan disimbolkan dengan huruf P. Gamet disimbolkan dengan huruf G. Filial adalah hasil keturunan atau anak, disimbolkan dengan huruf F. Gen adalah faktor pembawa sifat. Gen dominan dituliskan dengan huruf besar, sedangkan gen resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Alel adalah pasangan gen yang terdapat pada kromosom sehomolog, yaitu dari kedua induknya yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Misalnya B besar B besar, B besar B kecil, ataupun B kecil B kecil. Ketiganya merupakan contoh pasangan gen yang sealel. Namun A besar B besar, A besar B kecil, dan A kecil B kecil tidak sealel. Genotip adalah keadaan genetik dari suatu individu atau populasi yang disimbolkan dengan huruf. Sedangkan fenotip adalah sifat yang muncul atau tampak yang dapat diamati dari suatu organisme. Misalnya B besar untuk bulat. B besar melambangkan genotip dan bulat melambangkan fenotip. Hukum pewarisan sifat dicetuskan oleh Gregor Johann Mendel berdasarkan eksperimen menggunakan kacang ercis atau Pisum sativum dengan alasan seperti tampak pada layar. Hukum Mendel 1 atau segregasi adalah suatu kaidah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Dapat dibuktikan dengan monohibrid, yaitu penyilangan dengan satu sifat beda. Misalkan parentalnya U besar untuk bunga ungu dan U kecil untuk bunga putih. Maka gamet dari bunga ungu adalah U besar dan gamet dari bunga putih adalah U kecil. Sehingga F1-nya adalah U besar U kecil 100% bunga ungu. Parental kedua, jika U besar U kecil disilangkan sesamanya, maka akan memiliki gamet U besar dan U kecil. Gamet-gamet tersebut selanjutnya kita masukkan ke dalam papan catur. Gamet betina U besar U kecil kita letakkan di atas. Gamet jantan U besar U kecil kita letakkan di sebelah kiri. Kemudian kita isikan kolomnya U besar U besar, U besar U kecil, U besar U kecil, dan U kecil U kecil. Maka rasio genotip F2-nya adalah U besar U besar, U besar U kecil adalah 1:2:1. Sedangkan rasio fenotip F2-nya adalah bunga ungu banding bunga putih sama dengan 3:1. Hukum Mendel 2 atau asortasi adalah suatu kaidah yang menyatakan bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Dibuktikan dengan persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Misalkan B besar untuk bulat dan alelnya B kecil untuk keriput, K besar untuk kuning dan alelnya K kecil untuk hijau. Parental 1 disilangkan B besar K besar dengan B kecil K kecil. B besar K besar memiliki gamet B besar dan K besar. B kecil K kecil gametnya adalah B kecil dan K kecil. Sehingga filial pertama adalah B besar K kecil 100%. Selanjutnya pada parental kedua, B besar K kecil disilangkan sesamanya. Gamet heterozigot ini adalah B besar K besar, B besar K kecil K besar, dan B kecil K kecil. Pembentukan gamet seperti tampak pada gambar. Selanjutnya kita masukkan ke dalam papan catur dengan susunan seperti pada gambar. B besar, K besar, bulat kuning.
Selanjutnya ada 2 B besar, K besar, K kecil, bulat kuning. B besar, K kecil, bulat hijau. Dan B besar, K besar, bulat kuning dengan jumlah 2. Genotip heterozigot B besar, K kecil ada 4, bulat kuning. Ada 1 B kecil, K besar, keriput kuning. Adapun keriput kuning dengan genotip B kecil, K besar, K kecil ada 2. Dan bulat hijau dengan genotip B besar, K kecil ada 2. Terakhir genotip B kecil, K kecil, keriput hijau ada 1. Sehingga bila dihitung rasio genotipnya adalah 1:21, 2:42, 1:21. Sedangkan rasio fenotipnya adalah bulat kuning banding bulat hijau banding keriput kuning banding keriput hijau adalah 9:3:1. Kesimpulannya, jika yang disilangkan adalah genotip heterozigot besar kecil seperti pada gambar, maka rasio fenotipnya adalah 9:3:1. Menghitung macam gamet, genotip, dan fenotip. A. Menghitung jumlah macam gamet. Kita menggunakan rumus 2 pangkat N, dengan N adalah jumlah pasangan alel yang heterozigot. Berikut caranya. Misalkan individu bergenotip A besar, B besar, B kecil, C besar, dan D besar, D kecil. Alel yang heterozigot ada 2, yaitu B besar, B kecil, dan D besar, D kecil. Sehingga macam gamet kita buat seperti tampak pada gambar. Bagian yang bercabang hanya untuk alel yang heterozigot, yaitu alel B besar, B kecil, dan D besar, D kecil. Sehingga total gametnya 2/2 sama dengan 4. Menghitung genotip dan fenotip hasil keturunan. Kita dapat menghitung fenotip hasil keturunan dengan menggunakan diagram anak garpu. Misalkan pada gamet heterozigot B besar, B kecil, K kecil yang disilangkan sesamanya, maka diperoleh B besar sama dengan K besar sejumlah 1. Dan B besar, B kecil, K kecil sama dengan 2. Sedangkan B kecil sama dengan K kecil adalah 1. Sehingga perbandingannya adalah 1, 2, 1. Selanjutnya kita buat diagram garpu seperti pada gambar. Akan tampak macam genotip 1:21, 2:42, 1:21. Sedangkan rasio fenotip 9:3:1. Selanjutnya hubungan antara jumlah sifat beda dengan jumlah kemungkinan genotip pada F2. Misalkan jumlah sifat bedanya ada 1, maka jumlah jenis gamet F2-nya 2/1 sama dengan 2. Dan jumlah jenis genotip F2-nya 3/1 sama dengan 3. Dan perbandingan fenotip F2-nya 3:1. Demikian juga jika jumlah sifat bedanya adalah 2, maka jumlah jenis gametnya adalah 2/2 sama dengan 4. Dan jumlah jenis genotipnya 3/2 sama dengan 9. Perbandingan fenotip F2-nya adalah 9:3:1. Demikian seterusnya. Contoh soal. Pak Budi menyilangkan galur murni kacang kapri berbiji bulat warna kuning B besar, K besar dengan biji keriput warna hijau B kecil, K kecil. Persilangan dilakukan sampai mendapat keturunan F2 yang menghasilkan biji sejumlah 3.200 buah. Secara berurutan, jumlah biji bulat warna kuning dan biji keriput warna hijau adalah. Dari soal diketahui jika F1-nya adalah heterozigot B besar, B kecil, K kecil yang disilangkan sesamanya. Kita dapat membuat papan catur seperti pada gambar, atau menggunakan skema anak garpu seperti pada gambar. F2 menghasilkan biji sejumlah 3.200 buah. Rasio fenotipnya 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau. Total rasio ada 16. Sehingga bulat kuning 9/16 kali 3.200 hasilnya 1.800. Bulat hijau dan keriput kuning masing-masing 3/16 kali 3.200 hasilnya 600.
Dan terakhir keriput hijau 1/16 kali 3200 hasilnya 200. Yang ditanyakan adalah jumlah biji bulat kuning dan jumlah biji keriput hijau. Maka jawabannya adalah E, 1800 dan 200. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.